Nah, sekarang kita simulasikan penjualan melalui pemesanan gitu ya. Tinggal dipilih nomor ISO-nya berapa. Setelah itu nanti akan muncul data-datanya seperti ini. Ya, tinggal disimpan saja. Konfirmasi, no gitu. Nah, nanti di riwayat penjualannya langsung keluar seperti ini. Ini yang tadi, yang kecil gitu ya, yang dari pemesanan penjualan. Nah, nanti di pemesanan penjualan sama kayak pemesanan pembelian statusnya berubah jadi sudah gitu. Lalu selanjutnya ada retur penjualan. Retur penjualan juga sama kayak retur pembelian tadi, tinggal dipilih nomor transaksinya berapa. Misalkan yang ini yang kecil, yang tadi ternyata ada retur misalkan 5 gitu ya. Jadi totalnya itu 170.000 dari 34.000. Yang ini contoh misalkan 1, yang ini 2 gitu. Tinggal setelah itu ya tinggal disimpan aja. Ini returnya retur barang. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini di penjualan itu nanti akan ada tandanya. Akan ada tanda kalau misalkan transaksinya yang diretur itu nanti akan berubah barnya itu menjadi warna biru. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke penjualan by pelanggan. Nah, di sini informasinya adalah semua histori penjualan akan muncul nanti barang-barangnya. Contoh misalkan ke tadi itu siapa ya? Contoh misalkan ke Acil gitu ya. Kita tinggal cari aja di sini Acil. Nah, tinggal diklik, nanti riwayat-riwayatnya keluar gitu. Sampai terakhir itu 16 September. Yang dari mulai 11 April gitu semuanya keluar di sini. Nah, ini fungsinya untuk apa gitu. Jadi nanti ketika ada penawaran harga, kita bisa cari dulu di sini nih, Acil ini sebetulnya sering nggak sih beli ke kitanya gitu. Nanti ada ada kebijakan harga gitu dari sini. Nah, ini kalau misalkan dari totalnya kan keseluruhan sudah belanja dia itu 13 juta, keuntungannya itu 923.000. Nah, ini bisa dikalkulasi berapa kebijakannya gitu. Sebagai referensi untuk melakukan negosiasi harga gitu. Nah, sini ada lanjutannya. Oh, ini ya, sorry. Ini bisa dicari juga kalau misalkan datanya sudah banyak, bisa dicari berdasarkan nama barang, misalkan beton. Nah, seperti ini. Lalu di sini bisa juga tanggalnya gitu. Contoh misalkan dari nah ini nih 16 September. Nah, seperti ini. Jadi nanti keluar datanya gitu berdasarkan tanggal. Atau dari September tadi berapa ya? Salah, Acil. 16 September. Kita cari. Misalkan teritukan di bulan Agustus. Agustus tanggal 1 sorry Agustus tanggal 1 tahun
seperti ini. Nanti akan kelihatan gitu ya. Kalau misalkan 3 transaksi di bawah ini dia belum melakukan pembayaran, dan ini sudah melakukan pembayaran dan labanya itu sebesar 290.000. Seperti itu gitu. Next ke misalkan ini semua pendapatan. Jadi di sini tuh dibagi 3 gitu ya, ada semua pendapatan, ada pendapatan eceran aja, dan pendapatan agen. Yaitu yang tadi berdasarkan kelompok atau kategori si tipe pelanggannya. Kalau di sini semua pendapatan kita coba cek aja dulu gitu ya. Nah, untuk hari ini pendapatannya adalah 1.060.000 ini yang sudah melakukan pembayaran. Dan ini untuk laba bersihnya itu pendapatannya 135.000 untuk hari ini gitu. Dan ini juga bisa dicari berdasarkan tanggal gitu ya. Lalu barang keluarnya. Nah ini, jadi per tanggal 16 itu keluar barang sebanyak ini gitu. Keramik ada 100, nanti kalau misalkan ada beli barang yang sama nanti jumlahnya akan dihitung gitu ya. Ini juga sama, bisa dicari berdasarkan tanggal dan nama barang gitu, misalkan paku gitu. Nah ini untuk rekapitulasinya. Nah seperti ini. Jadi rekap itu misalkan ada pembelian barang 20 kali 20 arwana light pink gitu, nanti dihitung jadi berapa. Contoh misalkan dua transaksi satu barang. Nah, yang transaksi pertama 10, yang transaksi kedua 5, jadi di sini totalnya akan menjadi 15. Seperti itu. Ini ada pendapatan buy sales gitu. Contoh misalkan Januari lah, tanggal 1. Jadi salesnya siapa? Jadi kebetulan di sana itu kan ada agen sama eceran. Nah ini nyambung ke sini. Jadi kalau agen itu biasanya melalui sales. Nah ini komisi salesnya dari 47 juta ada 32 juta penghasilannya. Nah komisi itu nanti diatur tergantung kebijakan antara pemilik sama si salesnya sendiri gitu. Ini juga bisa dicari berdasarkan siapa gitu salesnya, karena kebetulan di sini namanya Oyon. Nah, bisa dicari juga berdasarkan nama barang atau si nomor penjualannya. Kita misalkan asbes. Ya, semua yang ada nama asbes itu keluar, dan nanti totalnya juga akan dihitung sendiri gitu. Pendapatannya 28 juta, komisi salesnya 19 juta, seperti itu. Nah biasanya pendapatan ini tuh dari selisih harga. Jadi contoh misalkan harga dari kitanya itu, harga dari pemiliknya si asbes 180 kali 80 CPM itu 27.000 gitu. Ada selisih contoh misalkan 500 dikali quantity, yaitu berarti penghasilan si salesnya gitu, dia ngambil lebih gitu di sana. Lalu yang terakhir ada laba rugi. Nah, contoh kita ambil dari bulan Agustus saja ya. Nah, ini kita cek dari tanggal 1 ke tanggal, contohnya kita ambil sampel 1 bulan. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada dari penjualan, ada dari piutang. Penjualan itu nanti nggak disatuin sama si piutang gitu. Nah, yang dari piutang pembayarannya selama bulan Agustus kita dapat berapa, berarti itu kan uang yang di luar yang masuk ke kita gitu. Lalu ini dari pure penjualannya. Lalu ada pembayaran kasbon. Jadi kasbon itu biasanya untuk karyawan yang melakukan hutang ke pemilik selama periode Agustus. Nah, pemasukan lain-lain itu
Misalkan ada ada eh, sewa alat, misalkan sewa alat berat itu kan bisa aja gitu, yang tidak ada misalkan forklift, nah kayak gitu dan lain-lain. Lalu di pengeluarannya ada pembelian selama periode Agustus itu sebanyak 20.650.200 rupiah gitu. Lalu ada pembelian 20 juta itu uang yang dikeluarkan saat itu, saat pembelian. Lalu ini melakukan pembayaran hutang di periode Agustus. Ada kasbon, ini kasbon berarti karyawan melakukan pembayaran selama periode Agustus itu sebesar 500.000. Lalu ada pengeluaran upah selama Agustus itu sebanyak 7.755.000. Pengeluaran lain-lain itu seperti bensin dan lain-lain nanti dikelompokin ngambil dari pengeluaran kas yang ini. Gitu. Ada diskon penjualan, ini juga sama kan pengeluaran gitu. Dimasukkan ke sini komisi penjualan yang tadi gitu. Ada berapa nanti dihitung. Contoh misalkan kita ambil yang bulan September. Dari tanggal 1 ke tanggal sekarang tanggal 16. Lihat. Nah, tadi kan ada komisi ya sebesar 12.000, nanti masuk ke sini gitu. Seperti itu. Lalu ada diskon penjualan tadi kan 2.000 masuk juga ke sini. Itu ini untuk total keseluruhan. Nah, yang pendapatan eceran sama agen ya kurang lebih seperti ini, hanya bedanya nanti dikelompokkan berdasarkan si tipe pelanggannya gitu. Nah, selanjutnya ini ada kas perusahaan. Kas perusahaan itu untuk kalau di penjualan seperti ini kan. Nah, data ini nanti keluarnya dari kas perusahaan gitu. Kas perusahaan itu kas tokonya atau kas di rekening bank, contoh Bank BCA, Bank BRI dan lain-lain, termasuk saldonya ada di sana semua gitu. Ada di sini semua nih, ada di kas perusahaan. Lalu ada mutasi kas. Mutasi kas itu misalkan ada kita misalkan penjualan hari ini nih. Penjualan hari ini kita dapat 1 juta gitu ya. Nah, asal kasnya dari mana? Contoh misalkan dari toko, kita store tunai. Kemana? Misalkan ke Britama BRI sebanyak 1 juta. Ini dicatat di sini semua gitu, simpan. Jadi nanti perputarannya tuh kelihatan mutasi kas. Termasuk misalkan kita ambil uang tambah lagi, contoh misalkan ambil dari BCA kemana nih, ke toko gitu, sebanyak berapa? 2 juta. Nah, seperti itu. Tarik tunai gitu. Lalu di sini ada pengeluaran kas. Tambah contoh misalkan eceran. Di sini contoh misalkan bayar listrik gitu ya, yang umum gitu. Yang di bulan September. Sumber kasnya dari toko misalkan. Atau misalkan transfer bisa aja kan. Contoh kayak dari Tokopedia itu kan bisa bayar melalui virtual account dan lain-lain kayak gitu. Jumlahnya misalkan 200.000 untuk bulan September. Simpan. Nah, nanti ini akan masuk ke laba rugi nih sebagai perhitungan gitu. Ini sisanya sama sih kayak update delete gitu ya. Terus ada pemasukan. Nah, ini pemasukannya contoh misalkan ini kebetulan datanya itu data pengeluaran semua gitu ya. Kita ambil sampel dulu lah di sini. Salah. Data ini nih.
katakanlah misalkan di wilayah si perusahaan ini tuh ada pelebaran jalan, kalau contoh teknisnya gitu ya. Nah, ternyata membutuhkan peralatan berat gitu. Nah, nanti di pemasukan ini tinggal ditambah ke sini, terus di sini sewa, ini proyek pelebaran jalan misalkan, masuknya ke toko, ke cash gitu ya. Jumlahnya ada 5 juta contoh sekali sewa, simpan. Nah, seperti ini contohnya gitu. Lalu kita lanjut ke kasbon. Nah, ini untuk mendata kasbon para karyawan. Contoh misalkan Dedi untuk kelahiran anak, contohnya sumber kasnya dari mana? Dari toko. Jumlahnya berapa? Misalkan 1 juta minjem. Nah, seperti ini. Misalkan ini katakanlah paginya minjem, terus sorenya bayar gitu ya, tapi dia cicil gitu. Contohnya 100.000 dulu lah. Nah, maka di sini ada total kasbon bayar 100.000. Kalau misalkan diklik itu nanti kelihatan di sini nih. Nah, Dedi ini kalau nambah nanti seperti ini lagi. Contoh Indra, biaya sunat anak, contoh dari toko, dari toko, jumlahnya 200.000, simpan. Nah, Indra kan belum melakukan pembayaran, jadi di sini historinya nggak ada. Jadi setiap pembayaran itu nanti historinya ada di sini gitu. Yang suruh sampai sisa-sisanya itu nanti berapa gitu. Ini kan ada jumlahnya 1 juta, yang ini terus bayar 100.000, sisanya 900.000. Nah, rinciannya di mana? Nah, ini rinciannya ada di bawah, tanggal pembayarannya semua ada di sini gitu. Next, lalu ada ke riwayat piutang. Ini riwayat piutang. Riwayat piutang itu dari penjualan. Ini siapa aja yang melakukan piutang gitu. Misalkan sekarang itu di tanggal 16, totalnya ada segini nih, 4.156.000. Katakanlah Acil itu melakukan pembayaran bayar kredit gitu. Nah, contohnya misalkan kita ambil sampel bayar misalkan 7.516.000. Tujuan kasnya ke BCA contoh misalkan, non tunai, transfer, nomor bukti berapa misalkan, atas nama Acil, simpan. Nanti di sini muncul nih. Nah, ini kan ada pembayaran 516.000, nanti keluar nih historinya di sini. Acil gitu. Ini sisanya segini gitu. Ini masuk kemana? Masuk juga ke sini nanti ke pemasukan kas. Jadi termasuk yang tadi ada ini proyek pelebaran jalan, lalu Dedi ada pembayaran kasbon masuk ke pemasukan juga. Terus ada pembayaran piutang, Acil masuk ke sini juga. Jadi kita tahu itu perharinya
uang yang masuk itu berapa gitu dari beberapa sumber. Kalau misalkan dipecah-pecah kayak gini kan bingung nih, ada misalkan pembayaran 100.000 dari kasbon piutang yang masuk ke contoh misalkan 516.000. Nah, jadi di sini tuh disentralisasi datanya di pemasukan kas, semua ada di sini. Totalnya segini gitu, 5.616.000. Untuk laba ruginya di yang tadi semua pendapatan yang ada di sini gitu. Nah, ini untuk riwayat hutang. Kita lanjut ya. Nah, riwayat hutang juga sama kayak gini. Jadi kalau misalkan melakukan pembayaran, daftarkan pembayaran, misalkan bayarnya 1 juta dulu deh, 100.000. Dari mana? Misalkan bayarnya pakai giro deh, giro BNP, non tunai, sorry, giro, ya, disimpan. Nah, nanti gini tuh, 6 juta bayar 1 juta, sisa belum lunas. Di sini ada historinya kayak gitu. Pencariannya ada berdasarkan tanggal, lalu berdasarkan nama supplier. Di sini kita lanjut, ada stok minimum. Nah, suppliernya kita bisa pilih, misalkan ini nih. Stok minimum. Nah, ini yang ada datanya nih. Stoknya udah 0, stok minimum 100, hasilnya 100. Itu yang akan otomatis dilakukan pemesanan. Jadi dua barang ini dari genteng kancleng gitu ya, nanti bisa dilakukan pemesanan otomatis. Nah, terus pilih datanya, pesan. Langsung masuk ke transaksi pemesanan pembelian. Nah, fungsi stok minimum itu untuk mengecek gitu barang mana aja yang sudah stoknya itu di bawah minimum atau sama dengan minimum. Itu supaya kita itu tidak jangan sampai tidak terkontrol, si stok barang sudah habis, ada yang beli barang yang ada gitu. Nah, itu fungsinya untuk mengontrol. Kita close dulu sebagian, kita close semuanya biar nggak terlalu banyak. Kita lanjut ke absensi. Nah, absensi ini sebetulnya bisa absensi manual atau menggunakan mesin absensi gitu ya, fingerprint. Nah, di sini kebetulan di Pepandayan itu sudah menggunakan mesin fingerprint. Nah, jadi nanti datanya otomatis diupload ke sini gitu. Jadi sebetulnya tidak perlu menggunakan ini. Cuma ya ini dibuat untuk menjadi backup kalau seandainya si mesinnya itu rusak gitu. Kalau mesin kan mungkin ada masanya gitu ya. Contoh misalkan APEP aja. Dah, jadi absennya seperti itu, tinggal diketik namanya, di enter langsung masuk ke sini gitu. Nah, contoh misalkan ada lagi Asep Jakaria, masuk lagi gitu. Terus kalau misalkan dia ternyata setengah hari atau misalkan baru 1 jam masuk, dia ternyata izin buat apa? Izin misalkan ada keluarganya yang sakit, dia harus terpaksa pulang. Caranya gimana? Caranya tinggal diketik lagi APEP. Nah, status kehadiran yes, full atau no, setengah hari, no, berarti setengah hari kan. Tambahkan keterangan yes. Jadi itu izin apa sakit? Izin, katakan. Izinnya itu kenapa? Keluarga sakit. Simpan. Nah, udah gitu. Jadi setengah hari dia tuh ada izin. Nanti jamnya dihitung. Kalau ini kan untuk simulasi jadi cepet gitu. Nah, kalau misalkan di kenyataannya nanti masuk jam 7, izinnya jam 12, nanti menyesuaikan jamnya.
dan nanti pengaruhnya ke si penggajian jadi nggak full, dianggap setengah hari. Nah gitu. Contoh lagi, misalkan Asep Jakaria nih sakit nih, ketik lagi di sini Jakaria, no, tambahkan keterangan, misalkan sakit, demam. Nah seperti itu. Ini juga bisa dicari misalkan berdasarkan tanggal gitu ya. Contoh misalkan di periode Agustus, karena kebetulan ini penggajiannya per minggu gitu ya, kita ambil contoh misalkan yang Agustus itu kita ambilnya Sabtu, Minggu, Senin tanggal 2 Agustus, tanggal 2 Agustus sampai hari Minggu. Nah, contoh misalkan Agus. Nah, ini Agus full nih. Jadi setiap hari dia masuk gitu. Dari tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Hari Minggunya libur. Gitu. Jadi di sini ketahuan kalau misalkan kita mau cek gitu ya. Dia hadir nggak sih sebetulnya gitu. Dia kemana ya? Nanti ada keterangannya di sini. Kalau dia full ya nggak ada keterangannya. Kalau misalkan izin sakit ada keterangannya. Seperti itu. Lalu lanjut ke penggajian. Nah ini kita contoh misalkan penggajiannya yang bulan Agustus. Dari tanggal 2 periode akhirnya ke tanggal 8. Nama karyawannya yang tadi contoh misalkan Agus. Nah nanti keluar nih otomatis. Nah kayak ini kan gaji pokoknya segini, dia nggak dapat uang kehadiran, ada uang jabatan sebesar 19.000, ini gaji pokoknya 43.000 dikali 6 jadi segini per harinya gitu ya. Terus nanti uang jabatannya dikali 6 juga, jadi totalnya segini. Jadi jumlah gaji kotornya segini, dia kebetulan ada pinjaman, jadi pas gajian dia bisa bayar atau enggak gitu. Katakanlah bayar misalkan ya dari 372.000, dia bayarnya hanya contoh 22.000 gitu ya. Jadi sisanya tinggal 350.000 yang dibayarkan untuk bulan Agustus dari tanggal 2 sampai ke tanggal 7. Simpan aja. Cetak sitruk, cetak misalkan. Nah hasilnya seperti ini. Kali 6 segini, uang kehadiran gak ada. Terus gak dikasih berarti kan insentifnya gitu. Uang jabatannya segini, jadi segini totalnya 372.000. Ada pinjaman bayar 22.000 seperti itu. Nah gaji bersihnya ini 350.000. Ini dicetaknya sama pakai thermal plus atau printer TMU 220. Ini support seperti ini. Kalau seandainya dari teman-teman misalkan ada pakai format lain bisa aja nanti disesuaikan kalau soal printer gitu. Lanjut lagi. Nah ini datanya seperti ini ya. Ke pengaturan. Di sini ada pengaturan keterangan. Keterangan itu untuk apa sih gitu. Dan ini untuk transaksi kayak pemesanan pembelian, retur pembelian gitu. Jadi defaultnya tuh disetting di sini. Jadi contoh misalkan barang yang sudah dipesan tidak bisa di cancel. Contoh gitu ya. Nah, terus misalkan di pembelian, kalau pemesanan pembelian itu contoh silahkan
Nah, kita lanjut ke keterangan. Ini defaultnya itu untuk transaksi gitu. Jadi nanti kalau misalkan membuat transaksi itu keterangannya tidak usah diisi karena defaultnya ada di sini semua gitu. Baik ketika melakukan pemesanan pembelian, retur pembelian, pemesanan penjualan gitu. Contoh misalkan di sinilah pemesanan penjualan barang yang sudah dipesan harganya bisa disesuaikan. Nah, seperti ini misalkan. Ini untuk keterangan si pelanggan untuk atau ini misalkan barang yang sudah dibeli tidak bisa diretur. Contoh misalkan ini bebas sih isinya apa aja gitu. Silahkan cek barang yang diretur. Simpan. Ketika kita cek di sini di penjualan, nah nanti keterangannya tuh langsung diisi gitu, barang yang sudah dibeli tidak bisa diretur. Ini akan terus ada dan ini bisa di custom. Kalau misalkan nanti katakanlah tidak mau ada, ya udah gini aja gitu, kosongin. Cuma secara default dia terus muncul gitu. Lalu ada pelanggan dan pemasok. Nah ini tuh defaultnya. Jadi ketika kita melakukan pemesanan pembelian, default supplier nanti siapa gitu. Jadi kayak misalkan ini supplier ini gitu. Nanti defaultnya dia gitu. Superior bubble foil kayak gitu. Ini kayak pembelian pemasok umum, pemasok pembelanggan umum. Ini juga sama pelanggan umum gitu. Kalau kita ganti contoh misalkan ke Andri gitu ya, simpan aja. Nah, nanti ketika melakukan penjualan kita close. Nah, ini defaultnya pasti Andri gitu. Seperti itu. Terus ke backup restore. Nah, ini backup restore itu fungsinya adalah kita close dulu biar agak enak. Nah, ini. Nah, backup restore itu fungsinya untuk membackup database semua yang ada di aplikasi ini gitu. Jadi biasanya cuma secara sistem memang sudah tersedia di database-nya sendiri gitu. Database-nya sendiri melakukan backup secara otomatis setiap jam 5 sore misalkan. Nanti bisa disesuaikan tutup tokonya misalkan jam 6 ya, berarti setelah jam 6 kita melakukan backup gitu si database-nya otomatis. Nah, di sini fungsi backup manual ini untuk apa sih sebetulnya gitu. Nah, misalkan kita secara scheduler gitu ya. Secara scheduler itu dia jalan setelah jam 6, tapi kita ternyata butuh data sebelum jam 6. Nah, ini fungsinya melakukan backup gitu di sini. Backup database. Jadi data contoh misalkan sekarang itu jam 11.44 malam gitu ya. Kita butuh nih. Nah, kita tinggal backup, cari misalkan katakanlah di download gitu ya. Terus nama backupnya untuk klien untuk cabang 1 misalkan, save aja backup. Nah, maka data yang diambil itu yang terakhir gitu, yang jam 11.44 atau katakanlah gitu ternyata diambilnya itu sebelum tutup toko kan tadi, diambilnya jam 3 ya, berarti ini yang ke backup itu data yang sebelum jam 3 gitu. Setelah jam 3 nanti di backupnya yang melalui database itu. Nah, ini restore itu mengembalikan. Jadi contoh misalkan kita itu melakukan pembersihan data di tahun 2014 gitu ya. Lalu di 2015 itu kan data baru tuh, data 2015, sedangkan kita itu di 2015 pengen lihat data yang 2014, maka melakukan restore yang
2014 gitu, untuk melihat data yang tahun sebelumnya kalau seandainya data itu diamanin gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu kita masih punya pegangan seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke koneksi database. Nah, koneksi database ini untuk apa sih sebetulnya gitu? Nah, untuk mengatur semua, jadi contoh misalkan gini, di toko itu ada, kita punya operator atau toko atau PC atau laptop ada 3 gitu. Nah, ini untuk mengatur si koneksinya ke server. Nah, servernya itu misalkan ada 1 gitu ya, atau ada lebih dari 1, ini bisa di setup di sini, digonta-ganti gitu. Jadi contoh misalkan alamat servernya itu 192.168.100.100 gitu ya, alamat servernya. Ini nama database kan tidak perlu dirubah-rubah seperti itu. Nah, ini klien 1 nih, contoh misalkan laptop saya itu klien 1 diarahin ke server 1 100 misalkan, atau 101 deh gitu. Nah, server 2 nya misalkan 102 103 seperti itu. Ini manualnya seperti ini, cuma secara sistem memang sudah bisa mengatur. Jadi kalau misalkan katakanlah teman-teman itu punya lebih dari 1 server gitu ya, katakanlah server 1 mati nih 101-nya, dia si sistem itu melakukan pengecekan. Kalau mati dia otomatis dicariin server yang hidup, dibelokin otomatis. Katakanlah yang hidup itu 2 gitu, 102, maka dia otomatis dibelokin ke 102. Tapi ini lebih ke kayak misalkan gini, server 1 itu server 1 itu kan datanya terbaru, kita sengaja nih simpen di server 2 itu data yang lebih lama gitu, 2014 2015 ada di sana, yang di server 1 ada 2016. Nah, jadi kita kalau misalkan pengen cari data yang sebelum-sebelumnya bisa nih dibelokin ke 102 gitu. Salah satu contoh teknisnya seperti itu. Oke. Lalu di sini ada pengaturan printer. Nah, ini pengaturan printer itu contoh misalkan device punya saya itu yang ini gitu ya, desktop 5i. Terus printer struk itu kayak tadi, penjualan, pembelian dan lain-lain gitu ya. Mau di setup kemana nih printernya gitu, contoh misalkan ke OneNote kalau di sini gitu ya. Terus laporan itu contoh misalkan kayak A4 dan lain-lain, itu mau kemana, karena kan nggak mungkin gitu di setupnya ke TMU 220 gitu, itu kan, atau thermal gitu, pasti kayak ke Epson L565 kayak gitu. Simpan, udah. Nah, nanti ke daftar nih, jadi ketika melakukan transaksi ada pilihan mau kemana, struk atau yang Epson gitu. Lalu di sini ada kategori user. Nah, kategori user ini fungsinya untuk mengatur hak akses semua pengguna. Nah, kalau di sini kan misalkan ada admin, ada operator, ada ya katakanlah di sini tuh ada admin asli gitu ya. Terus bukan berarti ini admin palsu sih. Ini hanya penamaan aja, sebetulnya penamaan itu kan bebas gitu. Ada operator 1, operator 2 gitu. Contoh misalkan gini, kita akan membuat akses untuk kasir gitu ya, kasir. Nah, kasir itu bisa mengakses apa sih gitu. Nah, kasir itu hanya bisa menginput informasi riwayat penjualan misalkan. Ya, terus di sini di informasinya, di penjualan kita kasih aksesnya tambah aja gitu, nggak dikasih untuk ubahnya. Contoh misalkan ya, kita simpan nih, kita nanti akan simulasikan bedanya seperti apa. Nah, ini udah kesimpan nih. Lalu di manajemen pengguna, contoh misalkan nah ini nih, Husni contoh misalkan, diganti. Dia itu awalnya admin, dipindahin jadi kasir gitu ya. Setelah itu simpan. Nah,
Kita coba login ya. Nah, maka akses yang diberikan itu nanti yang muncul hanya seperti ini. Informasi penjualan, dan yang tampil itu hanya tambah doang gitu. Beda sama kayak misalkan kita login sebagai yang tadi administrator, pemiliknya lah katakanlah gitu. Admin. Nah, ini kan muncul semua gitu. Akses-aksesnya. Kalau kita masuk ke penjualan, nah ini kan tombol-tombolnya keluar, tambah, refresh penjualan gitu. Ini juga keluar semua gitu. Lalu di sini ada ganti password. Contoh kita balik lagi ke ini sorry kan belum dikasih tadi ya. Balik lagi. Kategori user, kasir, edit. Kita kasih aksesnya itu pengaturan, utilities, ganti password. Simpan. Kita login lagi. Nah, maka di sini muncul nih aksesnya ganti password. Gitu. Barangkali dia mau ganti nama gitu dari Husni menjadi Sani misalkan. Passwordnya simpan. Udah. Ketika login dia menggunakan login Husni. Nah, sudah tidak terdaftar nih. Nah, username atau password salah, silakan ulangi lagi. Udah, karena sudah diganti. Nah, muncul seperti ini. Oke, selesai. Kita balik lagi ke admin. Nah, di sini satu lagi ada profil perusahaan. Profil perusahaan itu di sini hanya mengisi identitas. Ini salah satu fungsinya. Nah, untuk struk, untuk laporan dan lain-lain gitu. Termasuk ini logonya bisa digunakan untuk apa aja. Contoh misalkan kalau misalkan ada pengembangan, dibikin jadi company profile, di katalog juga bisa, di logo struknya ini juga kan bisa ditempel gitu, dan lain-lain seperti itu sih. Satu lagi mungkin nanti ini di penjualan tadi tuh ada penjualan operator. Nah, ini untuk si pemilik gitu ya. Nanti kita bisa tahu nih dari setiap pegawai itu ada uang berapa. Jadi contoh misalkan di kasir 1 itu kan dikasih laci tuh. Nah, di kasir 1 misalkan ada uang 2 juta, di kasir kedua ada 3 juta, di kasir ketiga misalkan ada 6 juta gitu. Nanti bisa dilihat di sini semuanya gitu. Jadi contoh misalkan ini kan pegawainya admin. Lalu kita login sebagai operator, penjualan. Nah, sudah dibuat.
penjualan, lalu ke sini. Nah, nanti kelihatan nih. Jadi kalau dicari misalkan di sini tuh nah, cash on hand-nya itu yang ada di kasir dia tuh 500.000 seharusnya gitu. Jadi kita bisa cek itu setelah tutup buku atau tutup hari atau tutup toko gitu ya. Katakanlah tutup tokonya di jam 5 atau jam 6, nanti kita cek tuh per kasir ada berapa uangnya. Dan kita juga bisa sekalian cek, oh ada 26.420 dari 500.000 penghasilannya, itu laba per fakturnya gitu. Jadi kita bisa cek nih di sini. Nah, ini untuk pelanggan-pelanggannya gitu. Kayak misalkan di sini A Agung gitu ya. Kalau misalkan kita mau spesifik dan pelanggannya di sini kan nggak ada gitu, karena kebetulan Husni itu menangani nama pelanggannya Agung gitu. Lalu di penjualan juga ada namanya laba per faktur nih. Kalau nanti keluar seperti ini, di kanan bawah tuh keluar. Kita buat ngecek laba per fakturnya berapa gitu. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.